Kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukum ya syabab? Alhamdulillah bi khair. Bi khair aw la bi khair? Insyaallah sayati bi qaribin. Insyaallah sayati bi qaribin. Waqtal ladzi turiduna jiddan ilaihi al-utalah biqalqalah al-utalah. Baik. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita memberi kita limpahan rahmatnya berupa keimanan dan hidayah, terlebih di waktu yang berkah. Kita bersyukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita padanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni ad-din Islam. Baik. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di amalan-amalan terbaik di bulan Ramadan. Siapa yang ingat kemarin anak sudah ngasih amalan apa saja? Ada 3. Apa? Siapa yang ingat? Segini banyak yang bawa buku nggak ada yang nyatet? Subhanallah. Apa aja yang udah anak berikan? Amalannya? Doa, terus zikir. Yang ketiga salat, ya. Jadi 3 amalan ini harus istiqomah kita lakukan, ya. Kemudian menambah kuantitasnya dengan memperhatikan kualitasnya. Doa, zikir, kemudian salat. Kemudian yang keempat, amalan terbaik yang sebaiknya dilakukan oleh seorang hamba di bulan Ramadan adalah qiraatul Quran. Dan kita sudah akrab dengan amalan ini. Setiap kita pagi, siang, sore, malam membaca Al-Quran di ma'had ini, ya. Bahkan di antara kita sudah ada yang hafal 30 juz secara mutqin, ya. Rata-rata semuanya sudah hafal 1 juz. Sudah hafal 1 juz. Ada yang 15, ada yang 17 dan sebagainya. Maka qiraatul Quran secara praktek sudah kita lakukan. Tinggal kita mengetahui pahala yang besar yang terdapat di balik itu, ya, di balik qiraatul Quran. Tolong bangunkan tuh yang tidur tuh. Itu ada Dio, kemudian ada Faik. Baik. Kita memang melakukannya secara intensif. Setiap hari kita lakukan membaca Al-Quran. Murojaah, robat, hafalan baru. Murojaah, robat, hafalan baru. Dan satu hal yang harus kita perhatikan ketika melakukan amalan ini adalah tentang niatnya. Jadi ada 2 syarat amal ibadah itu diterima. Yang pertama apa? Niat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tatabu'ur Rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal yang pertama yang harus kita perhatikan ketika melakukan ibadah adalah memperbaiki niat dalam hati. Ya.
Jadi ketika membaca Al-Quran, ini apa nih niat kita nih? Apakah biar cepat nyampe target terus bisa pulang biar tidak nganggur di ma'had? Ataukah kita ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan setiap huruf yang kita baca setiap hari? Jadi itu yang pertama yang harus kita perhatikan. Ikhlas nggak ngaji? Ikhlas nggak kalian ngaji? Ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah? Ya masa karena pohon? Kan karena Allah. Jadi ini menjadi perhatian utama kita. Kemudian pahala qiraatul Quran. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap huruf itu mengandung satu kebaikan. Dan setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tidak berkata alif lam mim itu adalah harf, satu huruf. Walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi setiap satu huruf di dalam Al-Qur'an itu dinilai dengan 10 kali lipat kebaikan. 10 kali lipat kebaikan. Apabila ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ikhlas, bukan hanya tidak mendapatkan pahala, akan tetapi malah mendapatkan dosa, rugi bandar. Ya. Jadi setiap amalan ibadah yang kita lakukan, terutama membaca Al-Quran di bulan Ramadan, itu haruslah ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan fadilah-fadilah Al-Quran, di antaranya barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian ia mengamalkannya, maka ia akan memakaikan mahkota di surga untuk orang tuanya, yang mana sinar mahkota tersebut lebih terang daripada sinar matahari. Ya. Jadi ketika kalian membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mendapatkan pahala dari Al-Quran, itu yang mendapatkan keuntungan bukan hanya kalian saja, akan tetapi orang tua juga. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi ini adalah orang terbaik di mata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Memang ini hadis singkat ya, singkat sekali. Kemudian mungkin semua dari kalian itu sudah hafal hadis ini. Tapi kalau kita renungi, kemudian jika kita praktekkan, itu mungkin berat sekali. Ya. Belajar Al-Quran bukan hanya belajar membacanya, akan tetapi mempelajari maknanya, kemudian mentadaburinya, dan jauh di atas itu mengamalkannya. Itulah yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ta'allamal Qur'ana. Kemudian wa 'allamahu, mengajarkan Al-Quran. Banyak orang yang memiliki Al-Quran di kepalanya tidak mau mengajarkannya. Dia hanya ingin mendapatkan keuntungan dari sana. Banyak enggak? Mungkin ada orang yang suaranya bagus, kemudian mengerti isi Al-Quran, tapi hanya ingin menjadi imam saja misalkan, ya, biar dapat gaji misalkan dari masjid. Nah, ini tidaklah benar. Jadi niatnya itu tidak benar. Wa 'allamahu, mengajarkannya. Jadi mengajarkan ini tidak hanya sekedar mengajarkan, akan tetapi juga bukan hanya sekedar mengajarkan hal yang
kita sedikit tahu atau tidak tahu secara lengkap, akan tetapi mengajarkan hal yang memang benar-benar sudah kita kuasai dan kita mengerti. Itu maksud Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata wa 'allamahum. Karena diharamkan bagi kita seorang muslim menyembunyikan ilmu ketika ditanya atau dibutuhkan pada saat itu. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang ditanya ilmu kemudian ia menyembunyikan, maka ia telah disiapkan kursi atau tempat duduk di neraka. Ya. Jadi kalau ada teman kalian yang ditanya tentang ilmu padahal dia tahu tapi menyembunyikannya, maka siap-siap dia akan duduk di kursi api neraka. Paham? Jadi kalian masih di dunia tapi sudah disiapin kursi di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi setelah tahu keutamaan membaca Al-Qur'an ini, seharusnya kalian itu istiqamah. Kalian itu lebih semangat lagi membaca Al-Qur'an, ya. Jadi di sini udah ada yang khatam berapa kali? Siapa yang paling banyak khatam di sini? Hah? Sudah ada yang khatam 3? 3 kali sudah? 4 kali? 5 kali? 5 kali udah ada? Masya Allah. Jadi kita sebagai pengampu Al-Quran, ya, huffazul Quran, penghafal Al-Quran, hendaknya menjaga Al-Quran bukan hanya di kepala, akan tetapi juga di hati dan di perbuatan kita. Nah, dengan apa? Tentu saja dengan keistiqomahan. Jadi perlu kita ketahui, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua amal ibadah itu berbanding lurus dengan niat yang kita lakukan atau niat yang kita niatkan. Jadi ketika kita beramal ibadah, apa sebenarnya niat kita? Itu yang kita dapatkan. Dan niat yang paling tinggi atau yang paling utama adalah niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita beribadah akan tetapi niat kita untuk dunia, maka hanya itu yang kita dapatkan. Kita tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Misal, kalian rajin sholat agar lulus ujian, boleh nggak? Boleh nggak? Rajin sholat agar lulus ujian, boleh nggak? Rajin sholat duha agar dapat rezeki melimpah, boleh nggak? Boleh nggak? Jawab yang jelas. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Itu dalil yang membolehkan kita untuk melakukan ibadah agar mendapatkan kebaikan di kehidupan dunia, boleh. Akan tetapi inti dari ibadah kalian itu adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak bukti kalian mengharap ridha Allah saja ketika beribadah, kemudian mengharapkan dunia hanya cabang saja? Ketika kalian sudah diberikan keinginan kalian, kemudian kalian tidak meninggalkan ibadah tersebut, ya, itu adalah cara atau bukti kalian beribadah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Misal, baik, kalian dekat waktu ujian, setiap hari kalian tahajud 11 rakaat, bacanya panjang-panjang, sujudnya lama-lama. Di setiap sujud kalian mohon kepada Allah agar diluluskan ujian. Setelah ujian datang, kalian mudah menjawab, ya, lulus dengan nilai sempurna. Tetapi setelah itu kalian tidak pernah sholat lagi, alamat itu tidak ada keistiqomahan di diri kalian. Jangan-jangan kalian sholat itu hanya agar lulus ujian, tidak niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
jangan sampai seperti itu. Jadi buktikan bahwasanya kalian beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala dengan membuat ibadah kalian itu terus-menerus. Jadi istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fussilat, dalam surat Fussilat, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sungguhnya orang-orang yang berkata aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia beristiqamah, ya, berkesinambungan dan intensif melaksanakan kebaikan. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun berbondong-bondong kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu. Berkata, janganlah engkau takut dan janganlah engkau bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berilah kabar gembira tentang surga yang telah dijanjikan kepada mereka. Saking luar biasanya para ulama mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah qiraatul Quran, banyak dari mereka yang menghatamkan Al-Quran satu hari satu kali. Ini biasa-biasa aja ini. Imam Syafi'i berapa kali sehari? 2 kali. Jadi Imam Syafi'i itu satu hari membaca Al-Quran 60 juz, 30 tambah 30. Bahkan di dalam kitab At-Tibyan Imam Nawawi mengatakan ada ulama di bulan Ramadan itu membaca Al-Quran hatam mulai maghrib sampai isya. Dari maghrib ngaji start alif lam mim, isya selesai. Minal jinnati wan nas. Kemudian dari para sahabat ada yang paling luar biasa, itu Utsman bin Affan, ya, menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat di rakaat terakhir witir yang kalian biasa baca qul huwallahu ahad itu. Utsman bin Affan membaca 1 Al-Quran full. Saking mereka mengharap pahala yang besar melalui bacaan Al-Quran, maka jangan pernah patah semangat membaca Al-Quran. Kemudian setelah membaca Al-Quran, amalan terbaik selanjutnya adalah bersedekah. Ya. Jadi bersedekah merupakan amalan terbaik ketika bulan Ramadan. Kalau tidak salah ini riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan itu lebih dermawan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Ya. Bahkan ketika dianalogikan kedermawanannya itu lebih dermawan dari angin yang bertiup. Ya. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang patut kita tiru. Bersedekah. Bahkan bersedekah itu khusus disebutkan dalam Al-Qur'an memiliki pahala 700 kali lipat. Apa ayatnya? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi 700 kali lipat nih kalian bersedekah. Jadi kalau hitung-hitungannya itu bersedekah berapa? 1000 misalkan. 1000 kali 700 berapa? 700.000. Bersedekah 2000, 1.400.000. Bersedekah 10.000 berapa? Kali 700 7 juta. Masya Allah, 10.000 7 juta. 100.000 70 juta. Siap-siap masukin kotak amal uang kalian semua. Bersedekah, baik itu sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Boleh bersedekah terang-terangan, itu siapa bilang nggak boleh? Jadi ketika ada yang disebutkan di masjid, misalkan Abdul Latif bersedekah 15 juta, Masya Allah, bukan berarti Abdul Latif riya, sombong, bukan. Karena memang boleh terang-terangan. Misalkan Fatih bersedekah 5 juta, walaupun lebih kecil dari Abdul Latif, tapi nggak apa-apa lah, ya, nggak apa-apa seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman apa? Alladzina yunfiquna amwalahum sirrau wa alaniyah. Semua sirrau wa alaniyah. Hah?
Siapa yang bisa melanjutkan ayat itu? Ana lupa. Angkat tangan. Irfa aliyad. Baik, man? Pasha. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi sirra. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi sirra wa alaniyatan. Khata, astagfirullah. Yang intinya ayat itu adalah yang orang-orang yang berinfak, menginfakkan hartanya baik itu sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bagi mereka pahala yang besar, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih di hati mereka. Jadi mau sembunyi-sembunyi boleh, mau terang-terangan boleh. Yang tidak boleh itu adalah sok-sok sembunyi-sembunyi tapi pengen diketahui. Gimana contohnya? Ana sering banget ngasih contoh yang seperti ini. Misalkan ada orang berinfak 1 juta misalkan di masjid. Kemudian dia minta ke takmir masjid untuk dituliskan namanya sebagai hamba Allah. Tetapi ketika disebut hamba Allah berinfak 1 juta rupiah, dia berdehem keras sekali. Aneh tuh. Ini dia pura-pura pengen tidak diketahui tapi pamer. Atau ketika keluar masjid dia ngomong itu hamba Allah, anak nggak pengen riak. Makanya anak nulis hamba Allah. Nah ini adalah sedekah yang tidak boleh. Berarti dia ingin pujian, ingin riya. Nah itu sedekah. Kemudian konsep sedekah dalam Islam juga, kalian tidak diperkenankan untuk bersedekah dengan hal-hal yang sudah kalian tidak sukai atau tidak layak digunakan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, baik, sebentar. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dengan yang baik-baik dari apa yang kalian dapatkan dan dari apa yang keluar dari bumi. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Dan janganlah kalian menginfakkan harta yang kalian sendiri tidak mau melihatnya atau kalian melihatnya dengan sebelah mata. Ya, itu adalah konsep sedekah dalam Islam. Jadi kalau misal mau ngasih baju ke temannya, kasih baju yang bagus, jangan yang sudah robek-robek, apalagi yang robek di pusar kelihatan tuh auratnya. Ya. Kemudian memberikan makanan yang masih bagus. Jangan makanan nasi goreng yang kemarin ditaruh di kulkas kemudian udah kaku kayak batu, dikasih ke tetangga. Nih mas, nasi goreng ini masih enak sekali ini, masya Allah ada sosisnya lagi. Nah, itu bukan konsep sedekah dalam Islam. Dalam Islam memberikan hal yang kita masih cintai dan masih layak untuk dipakai. Kira-kira bisa nggak? Ya, seperti itu. Bisa nggak? Jadi di antara kebaikan iman seseorang juga memberikan apa yang ia cintai dan masih ia sukai. Contoh di sini yang masih pakai pakaian bagus misalnya, Ismail misalkan, itu jubah ente masih bagus tuh Il. Kira-kira kalau diminta Qaddafi ente kasih nggak? Hah? Gimana? Il? Taib, jawab dalam hati aja. Jadi itu adalah konsep sedekah dalam Islam. Jangan yang sudah nggak enak atau yang sudah tidak layak pakai, itu yang kita berikan. Kadang orang memberi hadiah kepada orang yang membutuhkan itu bekas-bekas, tapi memberi hadiah sebenarnya kepada orang yang tidak membutuhkan itu yang baru-baru. Coba kalian punya teman orang kaya, kira-kira malu nggak kalian ngasih hadiah baju bekas kalian? Malu, pasti malu. Pasti ngasihnya yang baru. Tapi ketika ada orang miskin yang membutuhkan, kalian ngasihnya yang bekas-bekas. Kebalik.
Jadi kalau mau sedekah, sedekah kepada yang membutuhkan dengan hal yang baik, sama dengan ketika kita memberi hadiah kepada orang yang sebenarnya tidak membutuhkan, tapi kita berikan hal yang baik padanya. Jadi sama, kepada orang kaya sama, hadiah kita bawa buahnya sama, anggur merah. Jangan bawa ke orang yang kaya anggur merah, ke orang miskin salak busuk lagi. Paling yang benar cuma 2 aja. Ya. Ke rumah orang kaya bawa hadiah mewah, ke rumah orang miskin cuma bawa aqua 1 dos. Mereknya yang 18 ribuan lagi. Paham? Kemudian sedekah juga, ya. Setelah kita banyak sedekah, kemudian kita ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dalam bersedekah, kita diharamkan untuk mengungkit-ungkit sedekah kita. Karena ketika kita mengungkit-ungkit sedekah kita, hilang pahalanya. Fahim? Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi, thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha, lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Orang-orang yang berinfak atau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia tidak mengikuti infak tersebut dengan manna wala adha, perkataan-perkataan buruk dan mengungkit-ungkitnya, maka bagi mereka pahala yang besar dan tidak ada rasa takut serta kesedihan dalam hatinya. Ya. Jadi kalau udah ngasih, udah lupakan. Jadi gitu menilai kebaikan itu seperti itu. Menilai kebaikan kita kepada orang lain kita lupakan setelah itu. Tapi keburukan kita kepada orang lain kita ingat. Kebaikan orang lain kepada kita kita ingat. Keburukan orang lain pada kita lupakan. Biasanya kebalik nih. Keburukan orang kepada kita tidak pernah lupakan. Bahwa anak bakal ingat sampai mati itu dia pernah kayak gitu sama anak. Tapi kebaikannya yang banyak kita lupakan. Naudzubillah. Sering dibantu, sering dikasih oleh-oleh, ya, sering dijajanin, kalau ada rezeki dibeliin, lupa. Ketika mendapatkan satu keburukan, itu tabiat manusia yang tidak boleh kita ikuti. Sebaliknya, kebaikan kita selalu kita ingat, keburukan kita lupakan. Saat orang berbuat buruk kepada kita, kita ungkit kebaikan kita kepada dia. Dulu anak begini, dulu anak kasih dia begini, anak kasih dia uang, anak bantu dia, anak ongkosin naik bis. Ketika ada makanan enak, anak kasih setengah. Ketika lauknya ayam, anak kasih serondengnya. Itu diungkit-ungkit, hilang pahala, hilang. Jadi ketika mendapatkan atau melakukan kebaikan kepada orang lain, kemudian ia berbuat buruk kepada kita, jangan sampai kita mengungkit-ungkit kebaikan kita untuk balas dendam kepada dia. Ya, paham tuh? Itulah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yatba'una ma anfaqu mannaw wala adha. Ya? Baik. Itu tentang sedekah. Kemudian mungkin yang terakhir ya, yang ingin Anda sampaikan, ini bagi yang bisa dilakukan, kemudian bagi yang belum, silahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita cepat disampaikan kepada hal tersebut. Salah satu amalan yang baik, yang utama yang dilakukan di bulan Ramadan adalah umrah ke tanah suci. Ya. Jadi yang mampu melaksanakan umrah maka laksanakanlah, ya. Yang belum mampu maka kita berdoa bersama-sama agar kita mendapatkan kesempatan untuk umrah dan haji, ya, ke Mekah. Jadi di sini disampaikan bahwasanya yu'addu adaul umrah fi Ramadan afdal min adaiha fi ghairihi. Terhitung bahwasanya ibadah umrah di bulan Ramadan itu lebih baik daripada di luar bulan Ramadan. Wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzalika faqala, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hal itu dan beliau berkata, inna umratan fi ramadana hajjah.
Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sama seperti berhaji. Wa yudha'af ajrul umrati fi Ramadan ijtima'u syarafiz zaman wa huwa Ramadan wa syaraful makan wa huwa Makkah al-Mukarramah. Jadi Syekh Ibn Fauzan mengatakan, kenapa kok dilipat gandakan pahala umrah ketika bulan Ramadan? Karena fi Ramadan ijtima'u syarafiz zaman wa huwa Ramadan wa syarafil makan wa huwa Makkah al-Mukarramah. Ada dua keutamaan yang tergabung dalam hal itu, yaitu kemuliaan tempat dan kemuliaan waktu. Jadi tempat di Mekah, kemudian waktu di bulan Ramadan. Wa kullama kana al-amalu khalisan lillah kana al-ajru mudha'afan. Dan setiap amal yang ikhlas dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan pahalanya. Ya. Jadi itu adalah amalan-amalan yang utama yang kita harus lakukan di bulan Ramadan semampu kita. Dan ingat, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti dari kita melakukan amalan-amalan tersebut di bulan Ramadan adalah agar kita terbiasa melakukannya di luar bulan Ramadan. Semoga kita diberi anugerah dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan juga di luar bulan Ramadan. Baik, mungkin hadza minni, mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm.